panggilkan sekarang. Yang pertama Om Yogi Suryo Prayogo. Tepuk tangan, tepuk tangan. Lalu selanjutnya Om Eros Jarot. Lalu Om Roni Harahap. Dan moderator Mas Denny Sakri. Oke, silakan Mas Denny. Saya duduk di sini. Iya. Terima kasih karena saya dipanggil belakangan. Biasanya kalau belakang itu bintang utamanya biasanya. Selamat sore teman-teman semua, kakak-kakak, juga om-om, tante-tante. Karena saya lihat sini terjadi irisan umur ya. Yang dari depan, kok teratur yang di depan muda sampai ke belakang gitu. Oke, ini semua dengar badai pasti berlalu? Benar? Soalnya nanti ada kita tes ya, apa nggak lagunya? Guru Gipsy juga dengar? Oke, baik. Selamat sore. Sebetulnya acara ini digagas oleh sebuah, saya nggak tahu institusi apa yang namanya Pasangan Baru ya. Pasangan Baru. Memang mereka baru jadian katanya ya. Ya Dimas Aryo berdiri dulu, tepuk tangan untuk Dimas Aryo. Natasha Abigail, ini dua orang ini konon kabarnya nggak tidur beberapa hari karena menghubungi narasumber ya, karena sulit loh menghadirkan mereka di sini. Dan sampai kemarin tuh menghubungi Guru Soekarno Putra sampai minta tolong kepada Om Eros, nggak diangkat juga teleponnya, mungkin dia lagi menyendiri mau bikin lagu untuk 2014 kali ya nanti. Tapi dengan kehadiran teman-teman semua di sini, saya pikir ini adalah satu bukti bahwa musik Indonesia ini tetap dicintai ya. Saya yakin semua yang datang di sini mencintai musik Indonesia, dan ini juga lah yang membuat pada tahun 1977 ada dua album yang bisa disebut sebagai fenomenal, yaitu Badai Pasti Berlalu ya. Dan ternyata Badai Pasti Berlalu ini bisa melebihi hebatnya daripada novelnya, daripada filmnya. Mungkin yang hari ini kesini juga pengen menonton filmnya karena susah mendapatkan filmnya ya. Juga Guru Gipsy gitu ya, Guru Gipsy yang menjadi obrolan orang-orang dulu udah pasti lah ya. Karena dulu kabarnya Guru Gipsy itu dibeli untuk menaikkan harga diri seseorang ya. Karena zaman itu mungkin dia dengar Kus Plus atau apa, kok gue beli Guru Gipsy deh biar gue disebut apa ya, sebagai penikmat musik yang agak berkelas tuh. Karena ini pengalaman saya sendiri. Zaman dulu pada tahun 77 saya kelas 2 SMP. Pada saat itu di rumah itu kaset khusus dibeli sama orang tua ya. Kemudian muncullah kita baca aktuil, oh ada album Badai Pasti Berlalu, ada Guru Gipsy. Kita belilah itu untuk menaikkan harga diri kita sebagai anak SMP. Kalau sekarang apa namanya, hipster ya? Hipster ya. Jadi soal suka apa enggaknya itu nomor belakang ya. Jadi kita beli Guru Gipsy, belinya bukan di toko kaset loh. Saya itu belinya, saya di Makassar waktu itu. Saya belinya di Yayasan Musik Indonesia. Di toko kaset nggak ada. Nanti mungkin kita akan cerita kenapa nggak ada Guru Gipsy di toko kaset. Teman saya beli Guru Gipsy itu di apotik. Iya, ini di daerah ya. Saya nggak tahu di Jakarta kondisi seperti apa, nanti akan diceritain. Atau mungkin ada teman-teman di sini, misalnya ada Pak Ucok di Semarang ya, juga umur-umurannya sama lah ya. Ucok di Semarang ini datang sama anaknya. Anaknya itu sekarang jadi wartawan Rolling Stone.
luar biasa kan. Jadi di sini memang terjadi musik ini bisa menjalin kekerabatan antara ayah dan anak gitu ya. Mungkin ada juga Pak Pandu Ganesha ya, saya nggak tahu apakah bersama dengan putranya juga yang udah jadi filmmaker sekarang. Dahsyat loh ini semua. Jadi mungkin orang-orang tua ini berbeda dengan orang-orang tua kita dulu ya. Ketika ngeband, kamu mau jadi apa? Kamu mau ngasih makan apa kepada anak istrimu? Kalau orang-orang tua sekarang, kamu mau jadi jurnalis musik silakan, mau jadi filmmaker silakan. Nah ini hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita kembali lagi ke tahun 70-an, pada saat itu memang musik itu memang didominasi oleh kaset ya. Kebetulan di sini juga ada salah satu dari label yang namanya Pramakua, Pak Yohanes Suryoko. Pramakua ini adalah, saya juga bingung ya, Pramakua ngerilis album, kayaknya albumnya tuh nggak bakal laku, tapi dibikin album terus ya, bikin musik santai sama Yoki Suryo Prayogo, Jurang Pemisah segala macam. Tapi terus untungnya dari mana Pak Oo? Nanti Pak Oo silahkan cerita ya, tahun 70-an itu dari mana untungnya bikin album Indonesia gitu. Pada saat itu Remako berjaya ya, dari ketika kaset mulai mendominasi, karena kaset itu lebih praktis, harganya lebih terjangkau, lebih murah. Dan pada saat itu juga bajakan sudah mulai banyak juga sih sebenarnya. Dari 70-an kaset menjadi hiburan apa ya, resmi keluarga gitu. Jadi beli kaset, dan pada saat itu Kus Plus lah yang menjadi terdepan. Dan pada saat itu kemudian muncullah epigon dari Kus Plus ya, ada band-band seperti ya era band lah zaman itu, ada Panbers, ada The Mercies, Favoris Group, The Lloyd, dan masih banyak lagi. Kemudian penyanyi-penyanyinya itu ada Edi Surito, ada Bob Tutupoli, ada Ari Kusmiran, ada Happy Kus Endang, termasuk juga yang akan menjadi capres ya, Oma Irama sudah pasti. Di tahun 74 Oma Irama berhasil dengan lagu Begadang. Kemudian Eugene Timothy dari Remako menyuruh artis-artisnya untuk bikin album pop Melayu. Muncullah Kus Plus Pop Melayu, Panbers Pop Melayu, Favoris Group Pop Melayu. Saya sempat lihat di TV Arianto membawakan lagu Begadang. Lucu ya, Arianto yang mukanya seperti Presiden Soeharto nyanyikan lagu Begadang gitu di TV. Kemudian ada band yang disebut sebagai underground dari Surabaya. Dia pindah dari label Indra Record ke Remako, langsung diberi PR sama Eugene Timothy, kalian bikin album pop Melayu. Keluarlah AK Pop Melayu volume 1. Kemudian ada AK Pop Jawa. Nah pada saat itu semua artis di bawah Remako itu harus serba bisa gitu. Bikin pop Jawa, pop keroncong, pop anak-anak, pop Christmas, pop kasidah. Agama udah nggak diperhitungkan lagi. Kalau sekarang mungkin rencananya Ahok akan menghapuskan kolom agama, Remako sudah duluan. Kus Plus bikin album Christmas sama kasidah. Ini agamanya Kus Plus apa ya? Kemudian Aka bikin pop kasidah. Ini Arthur agamanya apa ya? Tapi udah jalan semua gitu. Jadi berarti Remako itu sangat visioner ya. Jauh sebelum Ahok berencana untuk menghilangkan kolom agama, dia sudah membuat satu terobosan di dunia kaset. Nah kemudian pada saat itu memang sepertinya kita dibombardir dengan kaset-kaset yang oleh sebagian besar orang, terutama orang-orang yang mengaku sangat mengerti musik seperti Reni Silado misalnya, yang menganggap itu musik kacang goreng segala macam, pokoknya nista lah ya. Padahal mereka kan berusaha untuk cari duit di situ. Nah pada saat itu kemudian muncullah ada lomba cipta lagu remaja Prambors tahun 77. Konon kabarnya Prambors ini bikin lomba cipta lagu remaja ini karena mereka tidak punya lagu Indonesia untuk diputar. Saya pernah mendapat cerita dari Pak Imran Amir, salah satu founder dari Prambors. Pada saat itu katanya Isharyanto dari Favoris Group datang ke Prambors bawa piringan hitamnya, maksudnya untuk diputar. Diterima, tapi ternyata kemudian PH-nya itu dijual di jalan Surabaya. Jadi tetap Prambors putar lagu-lagu barat. Nah karena tidak ada lagu-lagu Indonesia yang memenuhi kriteria mereka, maka mereka mengadakan lomba cipta lagu remaja. Dan ternyata animonya bagus. Di situ keluarlah kemudian lagu Kemelut oleh Junaidi Salat
lilin-lilin kecil dan lain-lain, dan salah satu orang yang terlibat dalam ACLR itu ada di sini, Mas Yogi ya, sebagai musik director. Kemudian juga kalau nggak salah yang mendistribusikan itu Pramakua, ada Pak Johannes Suryoko di belakangnya. Nanti kita suruh ke depan juga bercerita tentang kondisi industri zaman itu. Dan kemudian muncullah Badai Pasti Berlalu, lalu muncullah Guru Gipsy. Saya pikir Guru Gipsy adalah kaset yang pertama di Indonesia yang menyertakan scrapbook. Scrapbook di dalamnya itu ada cerita mengenai asal muasal lagu, kemudian data dari para pemainnya, dilengkapi dengan foto-foto. Dan sekarang ternyata kaset dengan scrapbook Guru Gipsy itu harganya bisa sangat mengejutkan ya. Saya pernah dapat kabar bahwa kaset dan Guru Gipsy itu terjual 5 juta rupiah satu kaset dengan buku. Sangat luar biasa karena alasannya rare, sudah jadi barang antik. Bahkan Guru Gipsy sendiri sudah dibajak di Jerman oleh label Sadox pada tahun 2006. Dan kalau kita browsing di internet, banyak sekali orang-orang asing yang memuji-muji Guru Gipsy ya. Kemudian juga Badai Pasti Berlalu juga dianggap sebagai album Indonesia yang sangat berkelas. Waktu itu saya dapat respon dari beberapa orang dari Italia yang menyukai musik-musik progresif, dan dia minta direkamin Badai Pasti Berlalu CDR gitu ya. Tapi tidak saya layani, bukan karena ini melanggar hukum, tapi karena saya gaptek aja sebetulnya. Oke, sudah cukup panjang intro untuk kenapa kita menghadirkan Guru Gipsy dan Badai Pasti Berlalu, yang konon kabarnya album ini mengubah paradigma musik Indonesia, di mana mereka ini membuat satu karya dengan passion yang tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang mengatakan bahwa harus bikin aransemennya begini, harus nyanyinya begini, harus liriknya begini. Mereka bebas berbuat, dan ternyata album ini bisa menjadi album monumental. Setidaknya majalah Rolling Stone di tahun 2007 menempatkan 2 album ini di posisi teratas. Di nomor 1 Badai Pasti Berlalu, di nomor 2 adalah Guru Gipsy. Apakah sehebat itu 2 album ini? Nah, nanti kita akan bedah di sini, dan bagaimana sampai bisa muncul Guru Gipsy, dan bagaimana sampai muncul Badai Pasti Berlalu. Kalau saya minta komentar dari kreator Badai Pasti Berlalu, bukan berarti saya ingin mendahulukan Badai Pasti, tapi secara alphabetical order ya. Jadi karena huruf B Badai Pasti Berlalu dulu, setelah itu Guru Gipsy karena G. Soalnya sekarang jadi masalah semua sih ya, semua jadi masalah gitu. Jalan sama laki-laki salah, jalan sama perempuan salah, jalan sendirian salah gitu kan, dibilang gila lah apa gitu ya. Mending kita ini ya, karena negeri ini sudah gila sebetulnya. Kita ke Pak Kumis ya, Pak Eros. Nah, dulu belum berkumis ya, dulu saya punya fotonya Pak Eros waktu di Jerman ya, keren banget ya. Bandnya juga namanya Barons ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana Badai Pasti Berlalu itu, kenapa sampai muncul? Karena setahu saya Badai Pasti Berlalu itu kan awalnya adalah sebuah film dari Tugu Karya, dan kemudian kalau nggak salah juga ada di dalam film itu ada 4 lagu kalau nggak salah ya, dinyanyikan oleh Bru Ripe Solima, kemudian Berlino Tahuruk. Nah, saya minta kepada Mas Eros Jarot untuk bercerita kenapa sampai dibuatkan kaset. Karena zaman itu belum familiar yang namanya original soundtrack, belum ya. Walaupun ada yang bikin soundtrack zaman itu, mungkin ada Idris Sardi dengan Cinta Pertama atau beberapa film-film lain, tapi tidak seperti sekarang. Sekarang hampir semua film selalu ada soundtrack. Silakan untuk Mas Eros mungkin bisa bercerita tentang seperti apa sih Badai Pasti Berlalu, karena sedemikian hebatnya idiom Badai Pasti Berlalu sampai Pak Harto pada zaman Krismon sempat dalam salah satu pidatonya mengatakan Badai Pasti Berlalu. Apakah Pak Harto mendengar Badai Pasti Berlalu? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Badai Pasti Berlalu. Bayangkan Pak Harto yang sekarang ini sudah mulai banyak muncul stiker-stikernya Kiai Kabare itu ya.
Nah silakan Mas Eros, ya, silakan Mas Eros, mungkin bisa bercerita. Karena kalau nggak salah Mas Eros juga menang di Festival Film Indonesia di Makassar ya tahun 78 sebagai penata musik terbaik, dapat citra ya. Nah nggak salah dong kalau dia bercerita. Apakah memang niatnya itu bikin masterpiece atau kebetulan aja banyak yang suka? Silakan Mas Eros. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi itu pembukaan atau paparan awal yang ya terlalu hebat lah ya. Jadi kalau ditanya kenapa jadi masterpiece, nggak pernah mikir. Yang kedua, kita bikin musik itu nggak ada ya pikiran waktu itu mau kaya, mau terkenal. We do it because we love it. Gitu aja. Dan kalau sebetulnya gini ya, ada rangkaiannya. Nanti kenapa guru Gypsy sama Badai itu ya. Kami dulu sama-sama guru di Belanda dan Jerman. Jadi dari awal mimpi kita itu sebenarnya gini, waktu kita pulang sama-sama si guru, kita lihat God Bless ya, main di apa itu Taman Ria. Ini formasi Mas Yogi ya? Taman Ria, Taman Ria. Taman Ria. Nah udah kalau begini, silakan berantem. Silakan berantem. Gak apa biasa ya. Tapi itu formasi Mas Yogi bukan? Kayaknya enggak, bukan. Oh belum ya? Enggak tahu. Pokoknya nggak ada lo, Ada, kayaknya ada. Jakarta Fair ya. Kurang. Yes. Ya maklum dia kan lebih mudah. Jauh lebih mudah ke saya. Tadi lebih bagus. Waktu itu saya nonton sama guru, anak-anak kecil di depan gitu ya. Kayak gini lah nonton. Terus sama nonton. Okay, everybody. Okay. Are you ready? Yeah. Terus bahasa Inggris terus, ye terus aja gitu ya. Akhirnya namanya jadi IE ya? Dan kayak semacam tuh kalau saya lihat ya, mungkin dulu kita salah baca buku gitu. Kita kan terlalu bangga jadi Indonesia. Jadi lihat anak-anak Indonesia itu dijejelin bahasa Inggris dan histeris gak ngerti apa-apa. Itu kan Peter Komedi ya. Bayangin mereka teriak-teriak gak ngerti apa gitu, what's going on gitu kan. Nah itu yang menyedihkan. Terus di Menteng dulu kalau kita bergaul ya, zaman kita nggak ada itu namanya anak muda ya megang kaset Indonesia, itu najis. Betul ya. Yang ada itu ya minimum bijis lah, minimum. Sama The Cats, itu minimum. Kalau Indonesia enggak, itu adanya di Kramat Tunggal, ya. Itu yang apa? Ya, jadi kita nggak ada, ya anak-anak Menteng itu nggak ada. Kalau dia bawa kaset itu diumpet-umpetin gitu ya. Kalau ketawa, ih lo kok gitu ya, gitu ya. Nah itu kita dendam. Kita balik ke Inggris, ke Belanda. Nah, guru sudah punya hayalan. Saya dulu nih nggak datang, sekarang udah mulai genit ya, udah jadi orang besar gitu ya. Dulu sih masih kacau, jadi enak. Dulu rambutnya masih segini ya. Belum lambai belum. Ya. Dia seorang aktivis. Ini kan testimoni kan? Nah, supaya teman-teman, katanya di sini banyak musisi ya. Jadi bagaimana perubahan seseorang gitu dari being famous, gitu kan? Ini juga menarik nanti untuk satu pelajaran ya. Jadi rambutnya segini, dia aktivis. Di kanan kiri buku Mao Zedong, ya. Kanan buku Karl Marx. Itu guru ya. Dan setiap hari pakai baju hijau, army look gitu ya. Dan kalau mandi ya pas-pasan jarang-jarang gitu ya. Jadi masih seniman asli. Nah kita berdua sering ya. Terus ada lagu Chopin Larung kita suruh nyanyi gitu ya. Itu masih terjadi belum direkam ya. Nah, terus kita pulang ke Indonesia, kita rapat gitu kan. Sebetulnya kita sadar untuk bikin musik waktu itu. Ada Kinan, ada Ye juga ya. Ye
karena saya mau Yoki ini umurnya agak jauh gitu ya. Nah, iya agak dekat tapi lebih tua ya. Bersama guru kita rapat, lalu saya ditunjuk jadi juru bicara untuk menyerang gitu ya kondisi yang ada waktu itu. Ya waktu saya setelah di televisi, saya ngomong berdasarkan desain kan. Jadi waktu itu karena ngomongnya kelewat besar, dibilang Muhammad Ali mulut besar dan seterusnya gitu ya. Habislah saya dimaki-maki gitu. Dan tapi itu kan sepakatan. Ya karena waktu dimaki-maki semuanya pada lari, terpaksa saya sendirian kan. Oke, akhirnya ditantang lah. Dengan cuma ngomong aja lah, coba bikin kayak apa gitu. Sebenarnya awalnya itu diskusi di tim kalau nggak salah ya. Nah pada saat kita melakukan workshop gitu kan. Jadi saya sama guru itu beli yang namanya Kamus Indonesia ya. Purwadarminta dan seterusnya. Kalau nggak salah ada 5 ya. Itu sama Kamus Bahasa Sanskrit. Itu ini dari segi lirik ya, karena waktu itu lirik tidak mengeksploitasi keindahan bahasa Indonesia yang begitu menurut saya indah. Salah satu yang orang yang sangat saya kagumi sampai hari ini dan saya anggap badai gak ada apa-apanya. I have to be honest gitu ya. Orang ini adalah orang yang sangat saya kagumi. Dia bisa menciptakan sebuah lirik yang begitu indah. Orang itu bernama Maladi ya. Maladi itu kan luar biasa itu. Saya merinding tuh. Andai kata waktu saya perempuan, saya udah melamar dia. I'm in love with him, gitu kan. Dia seorang menteri, intelektual, seorang nasionalis, seorang ragawan. Bisa banget melambai juga. Iya bisa. Cuman keburu deket sama Yoki jadi nggak jadi. Ya. Karena apa yang bisa diharapkan dari dia kan? Jadi, nah kita yakin, kita bisa. Jadi kita harus bisa. Waktu itu kalau nggak salah lirik very simple, gitu ya. Seperti kayaknya kita udah nggak mampu lagi mengembangkan bahasa. Nah, maka waktu itu ada kita sama-sama guru terus terang aja dia brilliant dalam hal ini ya. Jadi kita berkolaborasi untuk wilayah popnya kita sepakat dia waktu bikin rencana ya, proyek rencana gitu kan. Terus saya untuk timnya rock, dia guru gypsy gitu kan. Dan di guru gypsy saya pimpinan produksinya juga gitu kan. Jadi ini sebetulnya satu gerakan gitu loh. Because we love Indonesia itu pertama intinya gitu. There is something to be achieved gitu. Jadi bikin itu terus terang saja ya. Kalau ini jujur susah, kalau seniman jujur tuh nggak bagus, soalnya direkam, ya kan? Writing a song gitu kan. Dulu nggak mikir saya untuk jadi terkenal tuh kayak apa gitu ya. Dapat duitnya gimana, kayaknya kita nggak mikir. We adore someone gitu kan. Terus we write the song to someone we adore gitu loh, ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi liar. Saya waktu itu umurnya masih, waktu nulis itu prosesnya 25, 27, 25, 26 lah ya, pada itu kan. Jadi betapa liarnya. Kalau sekarang saya sudah nikah kan, mau muja seseorang aja takut gitu kan. Iya. Kalau dulu itu sangat liar gitu kan. Susahnya kalau ini seniman semua kan, jadi nggak apa-apa gitu. Artinya kalian kan seniman kan bisa merasakan gitu kan, apa ya, keliaran gitu ya, keliaran berekspresi. Nah baru dalam keadaan pusing begitu, saya suruh ada ketemu orang gila juga namanya Teguh Karya, dan dia sangat sensitif orangnya. Di waktu saya kritik filmnya dia marah-marah. Melambai juga nggak? Dia melambai tapi nggak kelihatan. Dia marah selalu, udah lo jangan banyak ngomong lo, buktiin lo solo, bikin lo gitu. Ya itulah karena tantangan itu. Pertama saya bikin Kalimari, kemudian ada Badai Masih Berlalu ya. Jadi saya serahkan konsepnya gitu. Nah pada saat itulah kebetulan sama selera kita gitu ya. Puisi ini salah satu bagian yang menghidupi kita sebagai seniman, gitu kan?
Nah di dunia itu kita juga akrab. Nah waktu bikin Badai Pasti Berlalu, kita mengeksplor lirik-lirik yang seperti itu gitu ya. Maka yang dikenal kemudian pakai bahasa surga, yang kemudian diikuti oleh lagu-lagu banyak dengan bahasa seperti itu. Tapi satu hal mungkin yang membedakan kata, kita melakukannya melalui research, melalui pemahaman, melalui pendekatan yang ya sok-soknya saintifik gitu ya. Karena susah, lagu Indonesia itu susah waktu itu kan. Sampai kita bilang, ini susah gue pulang I love you, enak kan? Coba Indonesia akhirnya gitu, aku cinta padamu gitu kan. Itu kan susah gitu untuk membelai seseorang I love you, gitu kan. Enak I love you. Kalau udah aku cinta padamu gitu kan, udah lari dulu perempuan ya. Jadi because it's strong ya, keras kan. Nah, untuk itu kita cari padat katanya kayak asmara gitu kan, dahaga, apapun yang begitu. Jadi tidak sesederhana itu, sehingga konsonan-konsonan itu bisa kita kita akalin sedemikian rupa. Makanya dalam proses pencarian itu lahir ya, kebetulan aja. Andai kata sekarang saya disuruh, mungkin nggak bisa. Sang lihat yang indah-indah aja, Banyu sudah marah, ya kan? Banyu anak saya gitu kan, Pak itu wilayah saya gitu kan. Ya oke gitu kan. Nah dulu kan nggak ada. I was 26, 25 gitu kan, dan sangat liar gitu kan. Keinginan untuk mencari itu begitu tinggi. Nah saya kalau proses, sebenarnya Debbie itu orang yang juga cukup punya andil besar ya dalam proses penciptaan ya. Waktu itu memang ada satu, biasalah kalau seniman itu kan genit ya, ribut-ribut itu biasa ya. Halo payah lu, kalau ada bener gue bisa tanpa. Jadi waktu itu proses Badai itu, setelah saya bikin pertunjukan di tim, karena Debbie ngomong gitu, saya masuk ya, I prove it to you, I can do it, gitu kan. Pulang saya ke rumah, saya tinggal sama guru. Ingat loh, guru belum gini ya. Saya satu rumah sama dia. Saya pulang kan, dia di kamar sana, tapi saya di kamar sini. Dia di kamar. Ya kan saya, ya kayak keluarga sendiri gitu kan. Jadi saya bilang, guru, saya itu yang mana sih Pak? Saya yang mana? Kasih lah. Jadi selama 5 minggu saya di dalam kamar gitu kan, belajar semua tentang itu chord itu. Jadi jangan Anda suruh saya main di D gitu, nggak bisa, di C aja ya, selebihnya jangan. Dan itu pun pas-pasan. Nah tapi karena dendam marah yang begitu besar, terus kemudian ada perangsang juga ya yang indah-indah itu gitu ya, sehingga terjadilah satu akumulasi suasana penciptaan yang luar biasa. Dan saat itu kita melakukan, bayangin saya tuh nggak begitu bisa main, dia tahu gitu. Tapi karena spirit gitu ya, to create something gitu kan, and to prove gitu kan, itu yang begitu tinggi, sehingga lahirlah. Nah setelah jadi rangkanya, kata-katanya, terus apanya sih, pressure gitu kan, terus gini, coba lu nyanyi deh, terus gini. Terus carilah seorang arranger, banyak beberapa tawaran ini, jatuhlah kepada yang mulia Yogi Sudarmanto gitu kan, anak muda ya kan, rambutnya lebih gondrong dari dia ya kan, gondrong, agak serem gitu kan cara bicara, iya kan. Saya datang di Bedi ya, ke rumah dia, terus dia itu, nah ayahnya sangat dekat gitu ya, kita ngobrol, dia nggak banyak bicara, dan lagu-lagu yang khususnya apa ya, Merpati Putih ya, Badai Pasti Berlalu, Matahari, Cinta Gagal, pokoknya yang itu deh yang buat film itu Yogi. Dan terus terang aja dia rocker loh waktu itu ya, tapi ternyata hatinya lembut. Dasarnya cengeng tapi perayu juga. Hanya banyak gagalnya. Gitu ya.
dari situ memang saya cocok gitu kan, karena kita semua sangat humble gitu. Dia mau menerima apa usaha saya, dia juga bisa menerjemahkan, dia juga sedang dalam keadaan jatuh cinta juga gitu ya. Mungkin subjeknya sama, cuma nasibnya beda gitu kan. Jadi dia bikin yang luar biasa. Waktu itu ya dia luar biasa gitu ya. Sekarang sih biasa-biasa saja kan saya bilang gitu kan. It was very authentic gitu kan. Sentuhannya itu saya nggak nyangka. Waktu saya tanya sama si Chris, dia kan rocker gitu. Oke kok. Lo udah main dulu kan di mana? Pampers itu ya. Terus dia kenakan saya dan sejak saat itu kita sama-sama. Dan setelah itu baru kita masuk ke studio rekaman. Nah di rekaman itu sama sekali nggak mikir mau bikin legenda atau apa, nggak ada gitu. Kita bikin aja, menerjemahkan. Saya kan tuh agak nekat orangnya gitu ya. Padahal saya bukan sekolah musik, saya sekolah film, sekolah art gitu ya. Jadi kira-kira disiplinnya kurang lebih sama ya. Tapi kan disiplin musik itu berbeda. I could not write anything gitu. Dan saya nggak malu mengatakan saya bukan musisi, saya penghayal, saya pemimpi gitu kan. Kalau Yogi dia mungkin musisi, makanya kalau orang bilang musik director gitu, saya malu gitu. Tapi dia bilang enggak, lu musik director, ya udah deh gitu kan gitu ya. Jadi sebetulnya saya sendiri nggak merasa itu. Kalau saya bilang ya saya I'm a dreamer, yes I'm a dreamer gitu. Anda pencipta, ya saya pencipta. Anda musik director, ntar dulu. What do you mean by music director? Kasih kategorinya. Kalau itu saya katakan iya, kalau ini enggak. Karena saya rasa dalam berkarya bermusik itu kita harus jujur. Bukan. Kalau aramasnya begitu indah, ya oke. Kalau noten dan lirik badai itu 99,9% saya tulis itu ya. It's me, gitu kan. Dan kalau nyanyi, sebenarnya Christian, enggak apa-apa, saya orangnya terbuka kok. Christian gifted, jadi dikasih sama Tuhan suara yang luar biasa. Tapi kalau untuk menginterpretasi lagu, gua satu paling bego. Ya, betul ya kan? Dia nggak berani kalau saya ngomong biasa apa adanya. Dia orang yang luar biasa, suaranya coba deh siapa yang bisa ngalahin, kayak ya? Nah, teman contohnya, saya kasih 40 resesi gitu ya. Yok ini, resesi ini gini, resesi itu maksudnya gini, yok, Chris gini. Oke, take. Resesi mana? Lu tuh nyanyi kayak gitu, apa sih lu nggak ngerti gitu ya? Tapi yang kayak itu suaranya luar biasa. Ada bahkan yang kalau dia nyanyi itu ada false sedikit, dia minta nggak usah, dia jadi bagus. Karena itu kelihatan pure, kelihatan ekspresi yang murni gitu. Nah, begitulah cara kita bekerja. Dulu kita bekerja tuh nggak ada sakit hati gitu ya. Sekarang kan sensitif, dikit-dikit manajernya yang datang. Mana bisa kita nyiptain sesuatu? Saya nih mau bikin musik sekali ini, yang datang manajernya. What the hell, who you are? Gitu kan. Saya manajer dia, saya nggak perlu kamu, saya perlu dia, mana? Begitu juga main film. Jadi suasananya berbeda. Kita dulu lihat, datang ke Yogi nggak ditanya sama dia, bayarnya berapa? Enggak. Dia nggak nanya kontraknya gimana? Enggak. Dan sama juga kayaknya gitu deh, kita we do it because we love it gitu kan. Jadi kita datang, kita bikin. Waktu itu terus terang aja, kalau lagunya itu sangat sederhana, walaupun notanya begitu. Tapi saya harus mengakui bahwa aransemen Yogi Iklan itu sangat-sangat membantu suasana musik itu menjadi apa? Lagu itu menjadi indah gitu. Itu menurut saya. Dan lagu itu juga menjadi indah. Andai kayak itu dinyanyikan sama saya, pasti nggak seperti ini. Tapi karena Chris yang menyanyikan, dia jadi hebat. Jadi inilah kontribusi ini ya yang harus dihatin. Dan kalau katanya untuk teman-teman muda di sini, satu, saya nggak yakin tuh karya yang besar bisa dilahirkan dari kompromi ya, dari kertas-kertas perjanjian ya. Tapi dari keliaran kita ya. Dulu kita membuat itu dengan suatu ekspresi yang luar biasa. The purity gitu kan, kesucian tuh, kemurnian kita gitu. Nggak ada rasa seperti apa-apa sampai jam 12 malam, jam 2 malam kita ini. Dan kerja itu kita nggak mikir untung rugi, kita nggak tahu dibayar berapa, dapat apa. Jadi kalau sekarang ya kayak Mas Dendi tadi mengatakan
seolah-olah tuh karya ini dibuat dengan enggak, dibuat dengan happy aja, enteng aja. Dan setiap ada wanita yang cantik kita akan this is for you, this is for you, this is for you, gitu aja. Itu aja senang, jadi aja udah senang. Jadi nggak terlalu apa ya, seperti kayaknya nyiptanya di bawah pohon beringin, nggak juga gitu ya. Biasa aja, very simple dari ini. Dan terus terang aja, kalau toh dinyatakan sampai hari ini kaset ini bagus, pasti bukan hanya Eros Jarot, pasti juga bukan Yogi semata, dan pasti juga bukan Kristus semata, bukan Debbie semata, tapi satu kolaborasi kreatif yang pada saat itu ya saling mendukung. Jadi kalau ada yang mengatakan Badai itu hebat karena Eros Jarot, itu seorang nggak ngerti sejarah gitu. Kalau ada juga yang mengatakan itu Badai hebat karena Yogi Suryo Prabowo, dia juga pasti nggak ngerti sejarah. Begitu juga pada Christian. Jadi kolaborasi yang menurut saya yang sekarang saya rindukannya di kalangan teman-teman, you are very commercial oriented gitu, dan terlalu ingin famous oriented gitu. Padahal percayalah, famous is nothing, uang itu mengenakan, tapi terus terang aja itu yang menghancurkan karya-karya kita semua. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa kalau Tuhan Badai sampai Guru Gypsy sekarang membumi, karena kita di bumi itu sendiri gitu ya. Kita tidak datang dari planet, tapi dari bumi itu sendiri. Jadi pengertian membumi ini ada korelasinya ya, dari dengan apa yang sebetulnya kita berikan pada dunia itu sendiri dengan sepenuh hati. Saya rasa sebagai pengantar gitu, nanti hal-hal yang sudah saya lontarkan sebagai percikan-percikan itu bisa kita jadikan tanya jawab. Dan saya bilang, ini buat apa sih ketemu? Kalau cuma buat nampang-nampang saya amtai itu cukup kerjanya SBY aja, ya kan? Kalau saya di sini gitu katanya, oh enggak, ini buat generasi muda gitu ya, ingin tahu prosesnya seperti